Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yasinta Tobrina dengan NIM B1011181026 dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Saya akan membahas salah satu tokoh pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 1987, yaitu Robert Merton Solow. Robert Merton Solow diberikan penghargaan Nobel Ekonomi atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam penelitian Solow, hal yang paling pokok ialah meningkatkan pertumbuhan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model pertumbuhan ekonomi Solow ini dikenal juga dengan model pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Solow mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, penduduk, dan teknologi. Nah, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi naik, maka akan meningkatkan modal di mana jumlah usaha akan semakin banyak. Dan apabila tingkat pertumbuhan penduduk naik, maka akan meningkatkan tenaga kerja yang dapat digunakan dalam proses produksi nantinya. Serta apabila perkembangan teknologi semakin pesat, maka akan mengakibatkan terjadinya kemajuan teknologi yang semakin canggih. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, tentu saja akan mempermudah dalam memproduksi barang dan jasa, di mana untuk menghasilkan barang dan jasa bisa dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama. Jika faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka tidak dipungkiri akan menyebabkan peningkatan pada hasil produksi, dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, serta akan mewujudkan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, maka akan membuat suatu negara yang sedang berkembang menjadi negara yang lebih maju. Contoh relevan dari pemikiran Robert Merton Solow ini ialah kita ambil saja di negara Kanada, di mana negara Kanada pada dulunya merupakan negara yang sedang berkembang. Namun pada saat ini negara Kanada sudah tergolong dalam kategori negara maju, di mana negara ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam bidang teknologi dan industri jasa. Nah, perekonomiannya juga semakin beragam berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi dalam perekonomiannya mereka mengembangkannya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan tentunya dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Kita lihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan di negara Kanada, yang mana perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja, dan hal ini akan menyebabkan masyarakat di Kanada memiliki pekerjaan sehingga mendapatkan pendapatan. Nah, dari mereka mempunyai pendapatan inilah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kanada, sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi di negara Kanada akan semakin berkembang. Untuk argumentasi saya sendiri mengenai pemikiran dari Robert Merton Solow ini, saya setuju dengan adanya pemikiran ini, di mana dengan adanya teori pertumbuhan ataupun model pertumbuhan ekonomi menurut Solow dapat dijadikan acuan atau motivasi bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara yang lebih maju nantinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.